Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pertemuan yang kelima ini. Pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang bilangan kardinal. Kelanjutan dari yang kemarin tentang himpunan bilangan. Deskripsi singkat dari materi pada kali ini adalah diharapkan nanti Anda dapat memahami pengertian bilangan kardinal, himpunan ekuivalen, himpunan tak hingga biasa, himpunan tak hingga dedekin, himpunan terbilang, tak terbilang, sifat-sifatnya, kemudian himpunan terhitung dan himpunan tak terhitung. Baik, yang pertama tentang himpunan ekuivalen, himpunan tak berhingga biasa, dan himpunan tak berhingga dedekin. Kita akan mengingat kembali tentang fungsi f, ya, misalkan f itu dari a ke b. Nah, di sini kita mengetahui kalau domain f itu a, kemudian kodomainnya adalah b, dan range atau daerah hasilnya itu subset dari b. Nanti suatu saat bisa sama. Kemudian fungsi f dari a ke b, ini f, ya, dikatakan f itu fungsi pada atau fungsi kepada atau surjektif jika memenuhi kondisi domain f nya itu sama dengan a dan daerah hasilnya atau range nya ini sama dengan b. Jadi kodomainnya ini semua habis terpasang dengan yang ada di domain. Kemudian dikatakan f ini, ya, fungsi f itu fungsi satu-satu atau injektif jika memenuhi untuk setiap x dan y di a atau di domain, ya, jika kita mengambil dua anggota di domain. Nah, jika fx sama dengan fy, maka x nya ini sama dengan y. Jadi kalau kita mengambil yang sama, nanti petanya juga harus sama. Sebaliknya, hal yang sama jika kita mengambil yang berbeda, x dan y nya berbeda, maka nanti petanya harus berbeda juga. Maka itu dikatakan fungsi injektif. Kemudian yang terakhir, f dari a ke b, ya, fungsi dari f dari a ke b, f dikatakan fungsi korespondensi satu-satu, ya, bisa dibilang satu-satu pada atau kepada, atau nama lainnya adalah bijektif jika memenuhi injektif sekaligus surjektif, yang dari a dan ke b. Jadi dua sifat surjektif dan injektif ini semua dipenuhi oleh fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, ya. Jadi tadi fungsi bijektif dikatakan korespondensi satu-satu, ya, ini kita butuhkan karena untuk mengetahui apa itu yang dinamakan dengan ekuivalen, ya. Jadi di sini dikatakan kesamaan ukuran, ya, sifat atau karakteristik kesamaan ukuran, ya, korespondensi satu ini dapat mengkarakteristikkan kesamaan ukuran yang nanti kita pakai sebagai namanya, istilahnya ekuivalen, ya, dilambangkan dengan seperti angka 8 tidur, ya. Kemudian untuk himpunan berhingga dulu sudah pernah kita bahas, ini sudah jelas, ya. Jadi kalau banyaknya anggota di himpunan itu berhingga, jelas misalkan 3, ya, himpunan A anggotanya 3, himpunan B anggotanya 3, ya. Misalkan yang A itu anggotanya 1, 2, 3, yang B 2, 3, 4, ya, itu
dinamakan ekuivalen ya. Jadi yang sama-sama punya anggota 3 begitu ya. Ya, di sini dikatakan tadi himpunan A ekuivalen dengan himpunan B karena sama-sama mempunyai 3 elemen. Kemudian himpunan A memiliki K elemen ini jika A ekuivalen dengan bilangan K tadi ya. Intinya dari banyaknya anggotanya. Kemudian dengan kata lain, himpunan dikatakan berhingga ya. Dikatakan berhingga apabila ekuivalen dengan bilangan asli tertentu ya. Bilangan asli tertentu, suatu bilangan asli begitu ya, bukan semua bilangan asli tapi bilangan asli tertentu ya. Jadi sekarang berbeda dengan himpunan berhingga. Kalau himpunan berhingga pada bab tentang macam himpunan itu diibaratkan kalau di data nanti suatu saat berhenti ya. Jadi kalau ketika berhenti itulah tadi yang dinamakan ekuivalen dengan suatu bilangan asli tertentu. Nah sekarang kalau yang himpunan tak berhingga ya, di sini kategorinya kita ada 2, tak berhingga biasa dan tak berhingga dedekin ya. Untuk yang tak berhingga biasa, misalkan ada himpunan S, ini dikatakan tak berhingga jika tidak ekuivalen ya, tidak ekuivalen dengan sembarang bilangan asli begitu ya. Jadi istilahnya tidak berhenti ya. Kalau di bab macam himpunan itu diibaratkan tidak berhenti ketika kita mendata banyaknya bilangan ini, banyaknya anggota himpunan S itu tidak berhenti waktu dihitung oleh orang pertama sampai orang pertama meninggal, anggota himpunan S ini masih ada. Kemudian dilanjutkan dengan orang yang kedua sampai meninggal pun banyaknya ini masih ada, dan seterusnya tidak berhenti begitu ya. Itu yang namanya tak berhingga. Nah contohnya nih, misalkan N himpunan bilangan asli, maka di sini N itu himpunan tak berhingga karena tidak ekuivalen dengan sembarang bilangan asli. Jadi kalau kita pilih bilangan asli tertentu, misalkan 1 juta masih ada lagi, 1 triliun masih ada lagi, 1 juta triliun masih ada lagi begitu ya. Jadi tidak ekuivalen dengan sembarang bilangan asli. Kita pilih sebesar apapun nanti tidak akan berhenti istilahnya, masih ada yang lebih tinggi lagi. Itu namanya himpunan tak berhingga biasa. Selanjutnya keterkaitan dengan ekuivalen ya. 2 himpunan ini dikatakan ekuivalen jika bagaimana? Nah sebagaimana yang kita bahas dulu ketika di macam-macam himpunan, ada 2 himpunan ekuivalen itu kalau ada korespondensi satu-satu ya, korespondensi satu-satu antara A dan B, misalkan A dan B itu 2 himpunan yang dimaksud. Nah, jadi ada korespondensi satu-satu antara A dan B. Jadi dan di sini misalkan ada 2 himpunan tak berhingga ya, A dan B himpunan tak berhingga, A dan B ekuivalen atau A ekuivalen B jika ada korespondensi satu-satu antara A dan B. Nah ini pada himpunan berhingga dulu ya, himpunan berhingga dulu kita tinggal menemukan banyaknya anggota
himpunan berhingga ya, maka kita bisa mengatakan dua himpunan itu ekuivalen ya, jika banyaknya anggotanya sama, itu ketika berada di himpunan berhingga. Nah, karena himpunan tak berhingga ini tidak berhenti, maka banyaknya ini kita tidak bisa menyebutkan suatu bilangan tertentu, bilangan asli tertentu. Maka caranya tadi ya, dengan mengkorespondensikan satu-satu anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi di sini contohnya himpunan bilangan asli ya, n itu ekuivalen dengan n itu sendiri ya. Jadi himpunan yang sama ini ekuivalen dengan dirinya sendiri begitu. Kita tahu tadi n itu himpunan bilangan tak berhingga ya. Ini kalau kita pasangkan satu-satu ya dengan n yang satunya, jadi di sini kita ibaratkan fungsi n ke n begitu ya. Kita bisa pasangkan setiap x di n di domain, setiap x di domain kita pasangkan dengan x yang berada di kodomain, maka semuanya akan mendapatkan pasangan. Maka di sini dikatakan mempunyai korespondensi satu-satu atau disebut juga satu-satu pada begitu ya, atau bijektif. Maka kesimpulannya n ekuivalen dengan n sendiri. Nah, selanjutnya kita akan ke jenis himpunan tak berhingga yang kedua, yaitu himpunan tak berhingga Dedekind ya. Jika tadi ya, ini ya bisa dikatakan di antara ekuivalensi di antara himpunan tak berhingga itu suatu yang ajaib ya. Ini contohnya begini, setiap himpunan bagian tak berhingga ya, dari n itu akan ekuivalen dengan n. Jadi setiap himpunan bagian tak berhingga dari n itu akan ekuivalen dengan n ya. Jadi misalnya n itu kan dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Apabila 1 ya, bilangan satunya kita ambil ya, n tanpa 1 ya, n tanpa 1 itu kan jelas dia himpunan bagian dari n ya. N dikurangi satunya itu himpunan bagian dari n. Ini akan ekuivalen dengan n sendiri ya. Jadi ini merupakan karakteristik umum dari himpunan tak berhingga ya. Himpunan tak berhingga mempunyai himpunan bagian sejati yang sama ukurannya. Jadi nanti ekuivalen dengan himpunan bagiannya yang tak berhingga juga. Nah, di sini menjadi jenis yang himpunan tak berhingga yang kedua, yaitu yang tak berhingga Dedekind. Jadi misalkan S itu himpunan, S disebut sebagai himpunan tak berhingga Dedekind apabila S ini ekuivalen dengan suatu himpunan bagian sejati dari S ya. Benar-benar himpunan bagian murni dari S ya. Intinya tadi ada yang dikurangi, misalkan n dikurangi 1 itu n nya itu disebut sebagai himpunan tak berhingga Dedekind. Nah, ini kita coba contohkan, diilustrasikan ya. Tadi n dikurangi
bilangan 1 ya, punya n ini dikurangi, diambil begitu ya. Jadi dimulai dari 2, 3 dan seterusnya tanpa 1. Jadi ini yang disebut sebagai bilangan yang disebut sebagai himpunan tak hingga titik G-nya itu n-nya begitu ya, karena mempunyai subset murni dari n, yaitu n min himpunan 1, n tanpa 1 begitu ya. Nah, ini kita bisa membuktikan bahwa n ini ekuivalen dengan n tanpa 1 ya, seperti ini ya. 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 3 dan seterusnya, ini selisih 1 begitu ya. Ini tidak akan berhenti sampai kapanpun. Itu yang namanya himpunan tak hingga dedekin. Nah, selanjutnya contoh berikutnya juga dimiliki oleh himpunan bilangan asli genap ya. Himpunan bilangan asli genap. Tadi n-nya ini kan sudah jelas himpunan tak hingga dedekin ya. Himpunan bilangan asli genap ini pun subset murni dari himpunan bilangan asli n ya. Nah, sekarang himpunan bilangan genap ini, himpunan bilangan asli genap ini juga himpunan tak hingga dedekin ya. Jadi tadi kita bisa membuktikan bahwa himpunan bilangan asli genap ini ekuivalen dengan n ya. Ya, kita bisa mengkorespondensikan. Jadi misalkan 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8 dan seterusnya. Itu tidak akan berhenti. Maka himpunan bilangan asli genap ini ekuivalen dengan n. Kemudian ya, ini berikutnya itu tadi dikatakan karena himpunan bilangan asli genap ini ekuivalen dengan n, maka himpunan bilangan asli genap ini disebut sebagai himpunan tak berhingga. Kemudian yang berikutnya kita mempunyai himpunan bilangan asli kelipatan 4 begitu ya. Ini yang merupakan subset murni ya, atau himpunan bagian sejati dari himpunan bilangan asli genap. Jadi ini himpunan bilangan asli kelipatan 4 ini mulai dari 4, 8, 12 dan seterusnya. Ini kalau kita perhatikan ya, lompat-lompat ya, itu jelas subset murni dari himpunan bilangan asli genap ya. Ada yang di luar dari himpunan bilangan asli kelipatan 4 yang merupakan anggota dari himpunan bilangan asli genap. 2 tidak masuk, 6 tidak masuk begitu ya. Bisa dikatakan separuhnya. Kemudian yang ketiga ya, himpunan bilangan asli kelipatan 4 ini ekuivalen dengan bilangan asli genap ya. Kalau kita korespondensikan, 2 dipasangkan dengan 4, 2 dipasangkan dengan 4, terus berapa? 4 dipasangkan dengan 8, 6 dipasangkan dengan 12, 8 dengan 16 dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa himpunan bilangan asli kelipatan 4 itu ekuivalen dengan himpunan bilangan asli genap ya. Sehingga karena 3 hal ini terpenuhi, maka himpunan bilangan asli genap juga termasuk himpunan tak berhingga dedekin.